Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat belajar training sekalian? Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam kondisi terbaik Anda, dan tentu saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, kali ini saya ingin ajak Anda untuk bahas satu hal yang ringan, yang simple aja ya, karena ya namanya juga vlog dan lagian ini kan weekend. Saya ingin ajak Anda untuk menyimak satu pertanyaan sekaligus memikirkan ya pertanyaan ini ya. Dan pertanyaan ini biasanya muncul pada saat saya memfasilitasi program training for trainer, terutama training for trainer untuk trainer freelance ya, yang mereka biasanya berasosiat dengan lembaga training ya, tidak terikat dengan satu perusahaan tertentu. Ada satu pertanyaan yang bunyinya begini, Pak, pekerjaan trainer itu ke depannya bagaimana, Pak? Peluangnya seperti apa? Apakah kami ini, trainer-trainer ini akan terus-terusan mengajar, menyusun modul, mengevaluasi hasil belajar, atau ada cakupan pekerjaan yang bisa lebih luas, ya? Dan biasanya ditutup dengan pertanyaan sambungannya, ya. Kalau misalnya kami ini memang ditugaskan untuk mengajar, ya selama bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun, cara mengusir kebosanan dan kejenuhannya itu gimana, Pak? Tolong kasih tipsnya ya. Jadi ini lucu juga sebenarnya ya. Kayak udah hopeless begitu. Ya udah deh, saya pilih jalan menjadi seorang trainer. Saya akan ngajar selama bertahun-tahun begitu, dan ya udahlah, terima aja nasibnya seperti itu. Sekarang tinggal saya gimana caranya bisa mengusir kebosanan itu ya. Udah hopeless. Oke, saya biasanya memberikan jawabannya itu berupa cerita ya, cerita pengalaman saya. Dan ini juga saya akan sampaikan pada Anda sekarang. Jadi gini, sobat belajar training sekalian. Saya memulai profesi trainer, memulai pekerjaan di bidang training, bahkan mengenal istilah training dan trainer itu pada tahun 98 ya. Jadi pada saat itu saya kuliah sudah menjelang akhir, sebagian mata kuliah sudah selesai, tinggal tugas begitu. Dan kebetulan saya dengan dosen-dosen itu cukup dekat, ya cukup dekat. Kita sering diskusi, ngopi di kantin, ya ngebahas macam-macam. Nah, ada beberapa dosen yang mereka menghandle project-project pelatihan dan konsultasi dari pemerintah ataupun dari perusahaan. Ya, nah karena kedekatan itulah, ya karena ketemu, suka diskusi, saya diajak untuk membantu mereka gitu dalam proses pelatihan tersebut. Nah, disitulah saya pertama kali mengenal istilah trainer dan training. Jadi yang saya lakukan adalah membantu pelaksanaan training. Ya udah kebayang ya seperti apa kerjaannya. Bantu angkat-angkat peralatan, bantu menyiapkan fasilitas, bantu menyiapkan peserta, ngebuka acara, kemudian dalam satu kelompok kecil misalkan ada yang harus praktek, saya bantuin gitu. Ada yang harus saya catat, saya catatin di flip chart begitu ya. Dan saya juga ya memandu kelompok gitu ya, melakukan debriefing misalnya, juga ya memfasilitasi diskusi. Jadi jabatannya pada saat itu adalah co-trainer ya, pembantu trainer. Istilah fasilitator belum terkenal pada saat itu ya, belum muncul gitu. Ada sih mungkinnya, tapi belum begitu terkenal di dunia pelatihan. Jadi selama kurang lebih 3 tahun ya, dari 98 sampai dengan 2001, saya berkutat di aktivitas tersebut ya. Nah, lalu di tahun 2001 saya mulai bergabung dengan perusahaan konsultan ya. Di si perusahaan konsultan ini dia ada program pelatihannya juga. Jadi layanannya itu selain konsultasi ada pelatihan. Dan di situ saya ditempatkan di kru training ya, di kru training. Jadi di unit layanan pelatihan saya ditempatkan sebagai kru. Yang saya lakukan adalah mengorganize pelatihan, lalu kemudian berkomunikasi juga dengan narasumber, dengan instruktur, kemudian seperti biasa membantu menyusunkan lesson plan begitu ya, agenda, lalu kemudian juga ikut meeting TNA dengan klien. Itu yang saya lakukan ya. Nah, perusahaannya sendiri ini adalah perusahaan konsultan engineering ya, perusahaan konsultan engineering. Lalu karena saya ngerasa nggak sesuai dengan bidang saya, soalnya bidang saya manajemen gitu ya. Ini perusahaan konsultan engineering.
Saya ngerasa sebenarnya dengan proses trainingnya, dengan di unit layanan trainingnya sih cocok ya. Cuma karena bidangnya nggak sesuai, saya cari alternatif yang lebih baik ya. Akhirnya saya bergabung lagi dengan satu perusahaan konsultan cukup terkenal begitu ya. Eh, ini di bidang manajemen dan juga marketing ya, khususnya konsultan marketing. Nah, saya gabung di perusahaan tersebut. Lagi-lagi posisinya bukan sebagai trainer atau fasilitator training ya, yaitu sebagai kru training, tapi lebih agak tinggian dikit gitu ya. Nah, di situ yang saya lakukan juga sama begitu, hampir mirip dengan apa yang dilakukan di perusahaan konsultan engineering tadi gitu. Uh, Berkoordinasi dengan trainer, menyusunkan modul gitu ya, kemudian mulai melakukan apa namanya, membantu membuat soal-soal pelatihan, mulai membantu tentang evaluasi dan seterusnya ya. Nah, saya sampai dengan tahun 2005, posisi terakhir saya itu adalah Chief Training and Education. Jadi kepala bagian diklat gitu ya, kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya Chief Training and Education. Itu posisi terakhir saya. Bisa dibilang jadi begini, kalau lihat dari pola ya. Pada tahun 98 sampai dengan 2001 itu saya belajar untuk memfasilitasi satu kelompok peserta begitu. Saya belajar memfasilitasi training ya. Saya belajar memandu diskusi, melakukan debriefing ya. Dengan kata lain, saya belajar mendeliver training dari tahun 98 sampai dengan 2001 ya. Nah, dari 2001, di fase 2001 sampai 2005, saya masih tetap bekerja di dunia training tapi bukan jadi trainer begitu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan mendeliver materi training ya. Saya mengerjakan hal-hal yang apa namanya, di luar itu, di luar delivery training, tapi masih proses training. Saya melakukan TNA, saya menyusun silabus, saya menyusun lesson plan ya untuk para peserta training itu. Kemudian merevisi modul ya, mengembangkan program, termasuk mengorganize training dan membantu pelaksanaan evaluasi. Oke. Jadi dari tahun 2001 sampai 2005 itu saya lebih banyak ke manajemen trainingnya. Sementara pada 98 sampai 2001 itu ke proses training delivery-nya. Ya. Nah, singkat cerita 2005 saya milih untuk berhenti, keluar dan mendirikan lembaga training sendiri ya, yang sampai saat ini berdiri. Trainindo, oke? Trainindo Media Eduka. Nah, sobat sekalian, saya jadi berkesimpulan ya, bahwa yang namanya training itu bukan hanya sebatas mendeliver ya, bukan hanya sebatas mengajar, tapi prosesnya itu komprehensif ya. Ini berdasarkan dari pengalaman saya dari 98, dari perjalanan saya 98 sampai dengan ke 2005 tadi. Dan disitulah, di selama perjalanan itulah saya mengenal model ADDIE, Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate ya. Dari apa yang saya kerjakan sendiri dan dari apa yang saya pelajari, karena kan untuk saya bisa mengerjakan pekerjaan saya juga harus belajar gitu ya. Saya harus cari literatur, saya harus beli buku begitu ya. Nggak segampang saat ini ya. Waktu itu beli buku beneran harus beli buku nitip ke teman yang ada di luar negeri begitu, atau misalnya apa namanya, pesan gitu ya, pesan lewat toko buku yang ada di sini, minta dipesanin buku buku luar begitu ya. Nah, saya belajar itu dan mulai mengenal istilah ADDIE. Apa ADDIE itu? ADDIE itu adalah satu proses training secara utuh, di mana delivery training itu bagian di dalamnya. Ya, jadi sekali lagi, A-nya itu adalah analyze, D-nya adalah design, kemudian D berikutnya adalah develop, I-nya adalah implementation atau pelaksanaan training, dan yang terakhir adalah evaluasi, ya, evaluation. Dan ternyata rekan-rekan sekalian, pada saat itu nggak banyak trainer yang saya temui. Kan di provider training itu, di konsultan itu saya juga berinteraksi dengan banyak trainer ya, dengan para trainer, terutama untuk trainer-trainer yang menjadi instruktur gitu.
di pelatihan-pelatihan yang saya selenggarakan di perusahaan itu. Bagi mereka juga masih asing begitu proses itu gitu ya. Ngertinya itu cuma sekedar presentasi, menyajikan materi dengan menarik, ada aktivitas prakteknya, ada game supaya tidak terlalu monoton, dan ya sudah selesai begitu. Itu masih ada gitu, masih apa, mindsetnya masih seperti itu. Dan ketika saya kasih tahu begitu, kita kasih ini loh Pak, Bu, yang namanya training itu prosesnya seperti ini yang kami lakukan. Ada proses TNA-nya, ada proses desainnya, ada develop-nya, dan ada delivery-nya. Ya, lalu setelah itu ada evaluasi. Dan mereka juga mulai ngeh gitu. Oh iya, ternyata begini ya proses training itu, bukan hanya sekedar ngajar. Nah, berangkat dari kondisi itu, saya menyadari bahwa ya saya perlu berperan gitu ya. Saya perlu berperan untuk teman-teman di bidang training ini supaya mereka juga punya pengetahuan, punya pemahaman tentang training yang oke begitu ya. Tahun 2005 itu saya mendirikan Trainindo dan saya menerbitkan majalah training, ya majalah training. Nah, isinya majalah training ini isinya pengetahuan-pengetahuan tentang pelatihan. Jadi pengetahuan tentang TNA begitu ya, bahasan-bahasannya itu. Terus TNA di perusahaan apa, bagaimana prosesnya, kemudian seorang trainer melakukan TNA itu bagaimana. Lalu kemudian topik berikutnya nanti kita bicara soal desain pelatihan. Topik berikutnya kita bicara tentang evaluasi pelatihan. Topik berikutnya kita bicara tentang profesi trainer. Terus saja itu ya. Dan di samping itu kita juga, ya saya gitu ya, menerima permintaan-permintaan untuk melakukan pelatihan-pelatihan di perusahaan-perusahaan ya. Ada macam-macam, ada training for trainer, ada leadership ya. Tapi karena memang core kompetensi kita ada di manajemen pelatihan, ya perusahaan juga udah ngeh gitu. Oh, kalau ke Trainindo, training for trainer dan manajemen pelatihan gitu. Nah, di situ juga udah mulai ini. Jadi tahun 2005 itu 2 core bisnisnya ya, majalah training dan juga training provider dan konsultan. Ya. Nah, singkatnya majalah itu cuma berjalan selama 2 tahun, 2007 tutup karena faktor cost produksinya yang sangat besar begitu, dan yang jalan itu adalah provider training dan konsultannya ya. Lagi-lagi kita memang fokusnya sekali lagi ya, fokusnya di bidang pelatihan, di manajemen pelatihan ya, dan di peningkatan kompetensi trainer begitu. Jadi kalau kita ke perusahaan, klien kita itu bagian corporate trainingnya, bagian training centernya, bagian SDM, bagian learning and development ya, seperti itu yang kita temui begitu, udah spesialisnya di situ. Nah, mulai dari sekedar membawakan training untuk para trainer, kemudian juga kita selenggarakan public training begitu. Akhirnya pelan-pelan terus kita mulai istilahnya itu membantu perusahaan, membantu learning center, membantu Pusdiklat untuk mengelola proses training mereka ya. Kita mulai membantu mereka menyusun SOP untuk training gitu ya. Lalu membantu juga untuk membuatkan instrumen-instrumen seperti instrumen TNA, instrumen materi pembelajaran, bahan-bahan ajar begitu, instrumen evaluasi, kita bantu membuat itu. Lalu juga termasuk pernah kita membantu mereka, membantu Pusdiklat gitu menyusun kebijakan pelaksanaan pelatihan ya, pelaksanaan diklat di Pusdiklat tersebut. Jadi pekerjaannya itu skopnya jadi lebih luas begitu ya, dari sekedar memberikan training untuk para trainer, training untuk manajemen pelatihan, lalu kemudian sekarang memberikan konsultasi untuk manajemen pelatihannya ya. Nah, sampai sekarang itu yang dilakukan. Jadi bahkan kalau sekarang itu saya lebih cenderung ada di area konsultasinya begitu ya, tidak memfasilitasi pelatihan untuk kompetensi-kompetensi trainer. Ya, kalaupun ada bentuknya seperti pelatihan, workshop misalnya, itu bagian dari konsultasi tersebut begitu ya, karena kalau workshop kan lebih banyak ke teknis ya, lebih banyak ke bimbingan, banyak tanya jawab secara teknis, bukan menjelaskan satu materi tertentu begitu. Jika saya tarik kesimpulannya begitu, dari saya mulai mendirikan perusahaan ini, Trainindo, sampai dengan hari ini, saya berkesimpulan begini, ternyata
dunia training itu luas begitu, ya. Yang bisa dikerjakan di dalam dunia pelatihan ini banyak gitu. Ya, cuma selama ini kita mungkin pakai kacamata kuda, ya. Jadi kita ngelihatnya cuma profesi trainernya. Nah, balik lagi soal pertanyaan gimana ke depan profesi trainer? Ya, jawaban saya begini, berdasarkan cerita pengalaman tadi. Kalau kita fokusnya pada profesi trainernya, ya kerjaan kita cuma sekedar ngajar, melatih, memfasilitasi pelatihan, memandu aktivitas, menyusun modul, mengevaluasi hasil belajar, sudah cuma sekedar itu aktivitas kita. Tapi kalau kita melihat ya proses trainingnya secara utuh, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, kemudian mendesain proses belajar, mengembangkan modul gitu ya, kemudian juga membuat evaluasi. Kita lihat proses trainingnya secara utuh, maka pekerjaan di bidang training ini luas sebenarnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan gitu di masing-masing proses atau tahapan training tadi. Bukan hanya sekedar delivery gitu ya. Contoh misalnya begini. Saya trainer. Dalam pekerjaan sehari-hari saya selain mendeliver materi, itu saya biasa melakukan TNA ke klien. Ya, dan itu sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Kan tiap dapat order gitu ya dari klien, tiap ada permintaan pelatihan, kita kan pasti TNA dulu. Nah, karena saya sudah punya pengalaman di bidang TNA, kemudian saya juga belajar secara khusus tentang TNA, maka saya punya peluang, ya punya kesempatan untuk mengajarkan TNA ke orang lain. Artinya saya bisa buka kelas training tentang TNA begitu. Oke, saya bisa buka kelas training tentang training needs analysis khusus gitu. Jadi di satu sisi saya melakukan TNA-nya kepada klien, di sisi yang lain saya mengajarkan metode TNA itu ke orang lain. Kemudian bukan hanya itu, saya secara khusus bisa menjual ya istilahnya itu menjual atau melakukan offering begitu, menawarkan ke perusahaan-perusahaan lain, ke organisasi lain, khusus untuk melakukan proses TNA saja. Biar trainingnya mereka yang melakukan atau lembaga pelatihan lain yang melakukan, tapi TNA-nya oleh kita. Ya, yang biasanya kan di-combine dengan tahapan assessment, biasanya assessment pegawai gitu. Ya. Nah, itu bisa kita lakukan gitu. Ya, dalam proses TNA saja. Belum lagi kalau bicara soal desain, ya. Saya bisa mendesainkan program pelatihan untuk klien. Karena pengalaman saya sudah banyak dan saya juga belajar secara khusus itu, saya kemudian bisa mengajarkan tentang bagaimana cara mendesain satu program pelatihan. Itu ya. Dan balik lagi, seperti tadi gitu. Saya bisa offer ini ke perusahaan lain ya untuk mendesainkan program-program pembelajaran atau program-program pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi mereka, sesuai dengan jabatan-jabatan yang ada di perusahaan tersebut. Ya, jadi masing-masing tahap itu yang teridentifikasi oleh kita udah ada 3 tuh ya. Proses kerjanya sendiri, mengajarkan ke orang lain, lalu secara khusus offer service itu ke pihak lain yang membutuhkan. Jadi cabangnya bisa banyak ya. Kalau kita melihatnya proses trainingnya secara utuh. Ya. Dan kalau misalkan secara jenjang karir gitu ya, jika semua tahapan itu sudah kita kuasai, kita berpengalaman di bidang itu, secara jenjang karir mungkin setelah trainer kita bisa menjadi konsultan pembelajaran, learning consultant, ya, atau di istilah teman-teman di Widya Iswara ada konsultan kediklatan. Itu diambil dari trainer yang memang sudah punya pengalaman di dalam proses melatih begitu ya secara utuh, lalu dia diberikan peran ya untuk menjadi konsultan kediklatan. Nah, tugasnya apa perannya? Tugasnya itu adalah memberikan masukan-masukan, rekomendasi-rekomendasi begitu ya tentang pelaksanaan dan pengelolaan proses pelatihan supaya lebih efektif. Ya, nah ada peran yang bisa kita mainkan, ada peran yang bisa kita ambil. Satu trainer sudah pasti, yang kedua tadi learning consultant atau konsultan kediklatan. Nah,
apa yang dilakukan oleh para konsultan kediklatan atau para learning consultant ini nanti kita akan bahas di vlog berikutnya. Ya, jadi itu aja yang bisa saya share pada Anda. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan insight begitu, ada inspirasi, terutama mindset atau pikiran Anda kebuka gitu. Oh iya, ternyata kita jangan ngelihat satu profesi trainernya aja gitu. Ya, kalau pengen berkembang, pengen mengembangkan diri begitu, kita harus lihat proses training secara utuh dan di mana kita bisa berperan gitu, berperan di proses-proses tersebut. Banyak sekali cabangnya. Anda bayangkan aja yang barusan saya sampaikan, yang saya jelaskan itu satu tahap, saya umpamakan ada 3 gitu kan, ada 3. Sebenarnya kalau mau digali bisa lebih dari 3. Saya Muhammad Isman, sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.